yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan anak ini menjadi sangat penting ya. Karena anak ini kan dalam proses tumbuh kembang seperti itu ya. Kita tahu bahwasanya anak ini ya rentan ya. Apalagi kalau kita bilang mana nih kategori yang rentan, anak-anak dan juga lansia seperti itu. Nah salah satu hal yang harus jadi perhatian orang tua adalah epilepsi dan ada namanya sindrom Lennox-Gastaut. Nah hari ini kebetulan 1 November diperingati sebagai Hari Lennox-Gastaut. Kita akan membahasnya ya, bagaimana cara mencegah Lennox-Gastaut. Nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih, mitos fakta seputar kesehatan anak. Kita lihat yang pertama pemirsa. Tubuh berisi berarti sehat dibandingkan anak yang tubuhnya kurus. Nah ini dia ya, sering nggak Anda melihat di lingkungan Anda atau keluarga Anda gitu ya, ketika ada anak yang gendut gitu ya, yang berisi gitu ya. Aduh itu pasti yang pertama ya, nggak ngomongin sehatnya dulu deh. Yang diomongin apa? Lucunya. Aduh ini kayak kalau dulu ya zaman-zaman anak-anak 90-an gitu ya, era 90-an pasti bilang, aduh kamu tuh mirip sama Boboho gitu ya, yang Shaolin gitu. Nah akhirnya apa? Orang ketika melihat anak yang gendut, yang berisi gitu ya, mereka akan bilang, oh ini anaknya subur nih ya, anaknya makmur. Berarti gizinya terpenuhi, makanannya dipenuhi sama orang tuanya. Makanya orang berpikir, nah ini lebih baik nih anak yang seperti ini kondisi tubuhnya dibandingkan anak yang ukurannya kurus gitu ya. Karena pikirnya pasti, ih ini anak pasti penyakitan gitu ya. Nah apakah selalu yang gendut ini selalu lebih sehat dibandingkan yang kurus? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Waspada jika usia 1,5 tahun belum bisa berjalan. Sering nggak Anda kayak komparasi ya, apalagi kalau mungkin Anda sudah pernah punya anak. Maksudnya ini anak yang kedua atau anak yang ketiga gitu ya. Anda mungkin ada kayak mencatat gitu ya, ini anak yang pertama kayaknya 1 tahun udah mulai bisa berjalan deh gitu ya. Tapi kok anak aku yang kedua kok 1,5 tahun belum bisa berjalan ya. Berarti ada sesuatu dong atau gimana. Ini pasti banyak pertimbangan ya, apalagi bahkan untuk mereka yang first timer parent yang baru punya anak, anaknya 1,5 tahun belum bisa jalan gitu ya. Orang-orang yang lain gitu yang punya pengalaman anak, kok anak kamu 1,5 tahun belum bisa jalan, pasti ada apa-apa tuh gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita gini, ada anak yang jalannya lebih cepat dibandingkan dengan ngomongnya gitu ya. Ya let's say kayak speech delay seperti itu. Tapi ada juga yang jalannya ngomongnya lebih cepat, jalannya lebih lambat dan sebaliknya seperti itu ya. Nah apakah ini kondisi yang harus dikhawatirkan ketika anak berusia 1,5 tahun belum bisa berjalan? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Pilek, batuk, demam adalah hal biasa pada anak. Sering banget ya di mana-mana kalau kita temuin anak itu meler gitu ya, hidungnya, ingusnya gitu ya, batuk lah, pilek lah dan lain sebagainya gitu ya, demam gitu ya. Nah apakah batuk, pilek, demam ini menjadi hal yang biasa deh terjadi pada anak-anak atau sebenarnya nggak biasa juga? Namanya batuk, pilek, demam ini kan menjadi kondisi sakit ya atau penyakit gitu yang terjadi pada anak. Kalau penyakit dibilang hal biasa ya nggak bagus juga sih. Tapi kenapa akhirnya banyak anak-anak yang mengalami batuk, pilek dan demam? Apakah biasa atau tidak? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Sering gunakan tangan kiri sebabkan kidal. Nyisir pakai tangan kiri gitu ya. Ngelap mata pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, nulis juga pakai tangan kiri seperti itu. Nah, apakah ketika anak sudah terbiasa dari kecil menggunakan tangan kirinya akan berakhir pada anak-anak ini jadi anak kidal gitu ya? Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin anak kidal ini sebenarnya tergantung pada kebiasaan atau tergantung pada sarafnya gitu ya. Yang akhirnya mereka lebih enak dan lebih nyaman dan lebih bisa menggunakan tangan kirinya dibanding tangan kanannya. Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir yang kelima pemirsa. Umur jadi patokan anak bersekolah. Sekarang itu anak sekolah kalau dulu ya di generasi 90-an itu 6 tahun 7 tahun ya. Sekarang anak usia 3 tahun aja banyak yang sudah mulai sekolah ya, PAUD dan lain sebagainya. Bahkan mereka udah pinter nulis, berhitung. Nah apakah umur menjadi patokan yang pas dan sesuai ketika anak siap atau sekolah atau tidak? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan anak. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, untuk membahas ya mitos fakta seputar kesehatan anak yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan salah satu dokter anak favorit kita, ada Dr. Caroline Mulawi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi, Dr. Caroline, apa kabar, Dok? Selamat pagi, Mas Raden. Selamat pagi, sahabat Bincang Sehati. Kabar baik. Kabar baik ya, Dok ya. Ini kalau orang tua bawa anaknya sakit ke Dokter Caroline belum diobati, udah lihat senyumnya Dokter Caroline udah sembuh nih ya. Oke, Dok, kita bahas mitos fakta seputar kesehatan anak ya, Dok. Yang pertama adalah, nah ini, Dok, kalau anaknya itu tubuhnya berisi gitu ya, endut, lucu, gembul gitu ya, itu pasti banyak orang tua atau orang-orang sekitarnya senang banget gitu ya, gemes gitu ya. Dan akhirnya orang pikir, nah ini anak sehat nih, ini bayi sehat nih dibandingkan tuh anak atau bayi yang kurus berarti nggak sehat. Apakah selalu yang gendut berisi itu lebih sehat dibandingkan anak yang kurus sih, Dok? Ya, itu mitos ya. Jadi artinya memang anak-anak terutama dari generasi yang neneknya, kakeknya atau saudara-saudara yang lain gemes ya lihat anak yang gemuk ya. Tapi sebenarnya kasihan untuk anaknya sendiri. Karena itu anak yang berlebihan berat badan tentunya juga ada resiko untuk terjadinya penyakit di kemudian hari. Misalnya perlemakan hati, diabetes, hipertensi. Jadi itu mitos. Jadi bahwa berat badan anak seharusnya yang sesuai dengan kurva pertumbuhan sesuai dengan usianya. Terlalu kurus juga nggak bagus, terlalu gemuk juga nggak bagus. Yang sedang-sedang saja gitu ya, Dok ya. Berarti ada ini ya, Dok ya, apa sih aturan gitu ya, maksudnya usia berapa bulan, berapa tahun anak-anak itu tinggi sama berat badannya itu ada idealnya berarti ya? Ada. Jadi makanya setiap kalau di bawah setahun tuh setiap bulan ya kita lakukan pengukuran berat badan, panjang badan dan lingkar kepala sesuai dengan usianya. Jadi dari situ kita bisa tahu apakah berat badan atau tinggi badannya ideal atau tidak. Kalau sudah mulai turun, sudah mulai di bawah grafik kan kita harus hati-hati ya, jangan sampai jadi gizi kurang. Oke, jadi tidak selalu yang endut-endut gitu ya, yang lucu sih kelihatannya, tapi kasihan sama anaknya gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Umur udah 1,5 tahun tapi belum bisa berjalan, kita sebagai orang tua harus khawatir katanya. Betul nggak sih, Dok? Atau kayak ya normal kok 1,5 tahun, gimana ini, Dok? Ya, ini fakta ya. Tapi memang ada patokan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa usia 18 bulan itu sudah red flag, artinya sudah harus hati-hati kalau anak belum bisa berjalan. Berjalan itu artinya berjalan sendiri tanpa dipegangi orang tua. Ya. Jadi biasanya proses berjalan itu sudah dimulai dari sejak usia 11 bulan sampai setahun. Nah, tapi memang tiap anak kan berbeda-beda. Ada anak yang cepat bicara, ada anak yang cepat berjalan, tapi tetap ada batasnya, yaitu usia 18 bulan. Oh, oke. Jadi kalau selama ini ya, Dok ya, ini kan banyak orang yang beranggapan gini, tadi dokter udah nyebut gitu. Ini kalau cepat ngomong, jalannya lambat. Kalau jalannya cepat, ngomongnya lambat. Itu selalu seperti itu atau betul bisa terjadi seperti itu, tapi tetap batas maksimalnya di 18 bulan gitu? Ya, tidak harus selalu seperti itu ya. Tetapi kita harus punya patokan. Misalnya usia berapa harus sudah bisa itu. Jadi kita sudah harus intervensi kalau memang anaknya belum bisa berjalan. Kita harus cari tahu kenapa nih kok anakku nggak bisa jalan nih, padahal ini udah lewat dari batas maksimalnya. Jadi jangan sampai keburu terlanjur lebih berat lagi, nanti terapinya juga jadi lebih sulit. Oke, sebenarnya pas di 18 bulan belum bisa jalan harus langsung periksa atau kayak 16 bulan, 2 bulan menjelang 18 bulan belum bisa jalan juga udah mulai waspada nggak sih orang tua, Dok? Ya boleh di bawah 18 bulan ya, tetapi kan kadang-kadang anak ada kesempatan itu maksimal pokoknya 18 bulan ya. 18 bulan udah tidak ada tawar-menawar, sudah harus dibawa ke dokter untuk dicek ya. Tapi kan orang tua juga harus
jangan terlalu mepet juga sih waktunya ya ke 18 bulan gitu. Jadi sebelum-sebelumnya ya kita juga harus sering stimulasi ya ke anak ya. Anak yang kurang stimulasi juga nanti jalannya juga jadi lambat. Misalnya sering digendong terus kemana-mana, jarang dilepas, jarang dibiarkan dia bermain sendiri, itu juga membuat anak jadi malas untuk berdiri atau berjalan. Oke, jadi memang harus hati-hati ya kalau sudah 18 bulan. Jangan mepet-mepet juga gitu ya dok ya. Kan orang tua ngerti ya perkembangannya dari 0 sampai 18 bulan. Ini kayaknya udah potensi mau jalan atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok. Pilek, batuk, demam, itu mau hal biasa sama anak-anak terjadi. Nah, ini sebenarnya hal biasa atau nggak biasa juga? Ini kan penyakit gitu dok. Untuk batuk pilek pada anak itu fakta ya, memang benar pada usia anak di mana daya tahan tubuhnya belum berkembang sempurna, itu dalam setahun bisa mengalami episode batuk pilek demam itu 6 sampai 10 kali banyak setahun ya. Ya, apalagi kalau anaknya sudah masuk sekolah dan lain-lain, itu pasti penularannya cepat ya. Tapi seiring dengan bertambahnya usia anak, biasanya sistem imunnya sudah mulai makin baik. Jadi saat usia remaja biasanya kondisi batuk pilek ini paling 2-4 kali setahun. Oke, jadi sebenarnya biasa karena memang imunitas kekuatan tubuh si anak ini belum terbentuk secara sempurna. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Nah ini juga nih, sering gunakan tangan kiri bisa menyebabkan anak kidal. Sebenarnya kalau ngomongin tangan kiri ya, anak udah mulai terbiasa menggunakan tangan kiri. Ini sebenarnya faktor kebiasaan, udah terbiasa pakai tangan kiri atau sebenarnya tidak hanya kebiasaan, tapi juga ngomongin ada peran ya saraf motoriknya atau gimana tuh dok? Ya, ini dari penelitian ya, dari penelitian itu ternyata anak yang kidal sebenarnya sejak masih berbentuk janin di dalam kandungan ibunya usia 8 minggu tuh sudah ada perbedaan dari saraf di sumsum tulang belakang. Itu yang menyebabkan anak jadi cenderung menggunakan tangan kirinya untuk mengerjakan hal-hal yang biasa dalam sehari-hari, misalnya menyisir, misalnya mengambil barang. Jadi itu sebenarnya memang sudah dari janin itu sudah terjadi dominasi gitu loh, dominasi untuk pemakaian lengan sebelah kiri gitu. Jadi bawaan ya, itu berarti bawaan ya, bukan kebiasaan juga sih sebenarnya. Oke, bawaan. Tapi kalau kita berbicara di Indonesia dok ya, biasanya ini ya, kita ngomong biasanya di Indonesia itu kan selalu bilang enak kalau makan pakai tangan yang bagus, tangan yang mana, tangan yang kanan, meskipun semua tangan bagus ya. Tapi kalau faktornya adalah bawaan gitu ya, dari janin sudah terbentuk, dari saraf di sumsum tulang belakangnya sudah seperti itu gitu ya dok ya, dari tulang belakangnya sudah terbentuk. Nah ketika lahir itu kan sudah bawaan, dia pasti akan refleks menggunakan tangan kiri. Sementara orang tua mungkin tidak menyadari kalau itu sudah terbentuk dari janin. Akhirnya orang tua bilang, dek kalau makan pakai tangan kanan. Itu jadi gimana dok? Tetap bisa berubah ke kanan atau tetap nggak bisa, akan selalu ke kiri gitu? Nah tergantung dari dominasi ininya ya, dominasi dari otaknya ya. Kalau memang dibiasakan pakai tangan kanan, tapi kalau memang pada dasarnya dia itu kidal, pasti dia akan balik lagi ke tangan kiri. Ya, mungkin waktu kecil ya diajari setengah dipaksa sama orang tuanya harus tangan kanan, tapi nanti pas makin besarnya ya akhirnya perkembangannya ke tangan kiri terus gitu. Mau dipaksa juga tetap aja nanti ke depannya akan kembali ke tangan kiri gitu ya dok ya. Karena memang dari lahirnya sudah terbentuknya di tangan kiri gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok. Umur jadi patokan anak untuk siap atau tidaknya masuk sekolah. Kalau dulu di tahun ya kita generasi 90-an itu ya 6-7 tahun lah ya masuk sekolah. Sekarang kan udah bahkan mungkin usia 2-3 tahun udah mulai PAUD gitu ya, segala macem lah ya, apalah gitu ya, playgroup segala macem. Nah, bisa nggak sih umur anak ini jadi patokan bahwa ini udah usia segini nih, udah pasti usia sekolah nih gitu, atau sebenarnya ada faktor lain yang harus dipertimbangkan ketika anak masuk sekolah, tidak hanya berbatas pada umur gitu dok? Ya betul, jadi nggak jadi patokan kalau usia anak sekian pasti sudah harus bisa sekolah gitu ya. Tapi memang ada aturan dari
pemerintah juga dari dari Departemen Pendidikan juga bahwa anak SD itu minimal harus usia 6 atau 7 tahun ya. Untuk PAUD sendiri itu kan seperti bermain ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu tidak ada belajarnya, sebenarnya hanya untuk main ya. Jadi tergantung dari kesiapan mental yang setiap anak tuh beda-beda. Ada anak yang gampang misalnya bersosialisasi, dia bisa ditinggal oleh orang tuanya untuk gabung di sekolahnya itu. Tetapi ada anak yang memang belum siap. Kalau belum siap, kita paksa untuk dia sekolah misalnya di PAUD atau di taman bermain, nanti akan membawa gangguan psikis juga buat anaknya. Jadi ntar anaknya juga jadi takut dan trauma gitu untuk sekolah. Jadi kita harus lihat kasus per kasus bahwa tidak tergantung usia, tapi bagaimana orang tua sudah mulai membina anaknya untuk misalnya banyak bergaul dulu ke saudaranya ke sepupunya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat kesiapan anak beradaptasi terhadap lingkungan yang baru di luar rumahnya. Jadi nggak tergantung usia. Oke, jadi usia tidak menjadi satu-satunya indikator ya bahwa anak ini usia segini, usia 6 atau 7 tahun siap untuk masuk sekolah. Tapi ada faktor-faktor yang lain, terutama untuk kesiapan mentalnya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Caroline sudah menjawab mitos fakta seputar kesehatan anak. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Bertepatan dengan Hari Peringatan Sindrom Lennox-Gastaut, kita akan membahas seputar Lennox-Gastaut ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan, boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini kan kalau tidak salah, kalau ngomongin sindrom Lennox-Gastaut, ini kan seputar epilepsi ya dok ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah boleh dijelaskan nggak sih dok, epilepsi ini seperti apa dan mungkin ada jenis-jenisnya gitu nggak sih dok? Jadi epilepsi itu adalah suatu kondisi di mana anak itu kejang yang berulang minimal 2 kali atau lebih dari 2 kali dalam episode yang berbeda. Ya. Nah biasanya sebelum kejang anaknya aktivitasnya masih biasa saja, masih normal. Sesudah kejang pun anaknya normal lagi. Nah epilepsi ini adalah kejang yang kita tidak tahu nih penyebabnya apa, tidak diketahui penyebabnya dan tidak ada demam biasanya. Oke, nah, tidak ada. Tipenya juga banyak kan? Oke. Ya, bagaimana dok tipenya? Jadi tadi Mas Raden tanya mengenai tipenya ya. Nah, jadi anak yang epilepsi itu tidak harus yang bentuknya tuh kejang kelojotan dengan mulut yang berbusa, terus menyeramkan begitu ya. Tapi epilepsi itu kejang yang bentuknya tuh bisa bermacam-macam. Ada yang kejangnya tubuh kelojotan atau kaku saja, kaku seluruh tubuh, atau ada yang kejang atau kaku di sebagian wajahnya atau di mata yang berkedip-kedip, atau yang malah kehilangan kesadaran sesaat jadi seperti melamun atau bengong. Terus tiba-tiba balik lagi normal gitu. Oke. Kalau tadi kan secara umum epilepsi berarti belum diketahui ya dok ya, maksudnya penyebabnya gitu ya berarti ya? Maksudnya gini, jadi epilepsi itu terjadi kejang yang tidak diketahui penyebabnya apa. Kan ada yang kejang karena panas, atau kejang karena kekurangan elektrolit gitu, atau misalnya gulanya juga turun dan lain-lain. Nah ini tidak ada penyebab apa-apa, tahu-taunya kejang gitu kalau epilepsi. Oke, berarti untuk mengetahui faktor risikonya agak berat juga ya dok ya berarti ya? Karena penyebabnya nggak diketahui tuh. Ya, jadi artinya gini, kalau anak kejang tanpa penyebab tertentu, tidak ada demam, 2 kali atau lebih dalam periode yang berbeda, artinya kejang nih, bulan ini kejang, terus nanti 2 minggu lagi kejang lagi, terus 3 minggu kejang lagi, tapi tanpa demam, tanpa anaknya sakit, anaknya sehat, nah kita udah sebut
itu epilepsi. Oh, oke. Dengan berbagai bentuk ya, respon tubuh si anak ya. Karena tadi ada yang kejang kelojotan sampai mengeluarkan busa, tapi ada yang cuman kaku aja gitu. Itu banyak bentuknya berarti ya, Dok ya. Nah, kalau ngomongin anak kan sering juga ya, di luar epilepsi itu mungkin banyak orang tua yang paham ya atau tahu cerita tentang anak kejang gitu ya, apa bahasanya step gitu ya, Dok ya. Nah, itu sebenarnya kejangnya berbeda ya, Dok ya, antara yang epilepsi dengan yang demam atau yang step ini gitu, Dok. Ya, step itu sebenarnya sama dengan kejang demam ya. Kejang demam artinya kejang yang terjadi karena ada kenaikan suhu mendadak pada anak, tapi tanpa proses infeksi di otak atau proses intrakranial ya. Artinya misalnya anaknya panasnya tinggi, tapi dia tidak ada tumor, tidak ada lagi sedang infeksi seperti meningitis atau ensefalitis, itu kita tidak masukin dalam kriteria kejang demam. Jadi kejang demam itu murni karena kenaikan suhu, biasanya kenaikan suhu yang cepat sekali, naik mendadak, tapi tidak ada proses infeksi atau apapun di dalam otaknya. Gitu. Jadi murni karena demam. Oke, kalau yang step murni karena demam gitu ya. Nah, ini juga berbeda kasusnya dengan kejang pada epilepsi, meskipun hasil akhir dari kejangnya bisa ada yang kelojotan, mengeluarkan busa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau anak sedang kejang dan kayaknya ini tendensinya ke epilepsi gitu ya, Dok ya. Setelah mengetahui beberapa tadi hal yang disampaikan oleh Dr. Caroline, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tua pada saat kejang itu? Kan banyak ya orang tua itu yang agak, saya parno gitu ya, Dok ya. Apalagi kalau dengar cerita anak kejang, aduh udah pasti panik, itu nomor satu pasti. Panik, khawatir dan lain sebagainya, sehingga nggak tahu harus ngapain. Nah, mungkin dari acara kita hari ini orang tua paham nih ketika anak mulai kejang gitu ya, apalagi sudah berulang ya, bukan yang pertama, mungkin setelah 2 minggu 3 minggu tadi Dr. Caroline juga menyebutkan, wah ternyata bukan nggak demam gitu ya, ternyata kejang juga gitu 2-3 kali gitu. Nah, itu apa yang harus biasa dilakukan oleh orang tua untuk penolongan pertama gitu, Dok? Kalau kejang pertama yang terjadi pada anak tentu harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Apakah itu kejang demam ataukah itu epilepsi ya. Karena kita tentu harus cari tahu apa penyebabnya. Gitu. Tapi dalam kondisi kejang demam atau epilepsi biasanya sih berlangsungnya singkat. Jadi kurang dari 5 menit anaknya sudah diam lagi, udah sadar gitu. Ya, jadi artinya anaknya sudah biasa lagi. Bahkan anak yang dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit, kejang di rumah, sampai di rumah sakit kejangnya udah berhenti. Itu ya. Jadi orang tua tidak perlu sampai takut sekali, tapi juga harus tetap waspada ya. Karena biasanya kejang demam itu suka ada riwayat kejang demam juga di dalam keluarganya. Misalnya orang tua kecil pernah kejang waktu panas, saudara kandung juga pernah kejang, misalnya kakaknya itu pernah juga kejang demam. Jadi kemungkinan si anak ini juga bisa saja ada faktor keturunan, jadi dia juga bisa kejang. Nah, pada saat kejang terjadi, tentunya sebagai orang tua kan pasti panik ya. Betul. Tapi anak itu jangan ditahan gerakannya. Artinya kalau kelojotan biarkan. Dan kalau dia mulutnya terkunci gitu, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Apapun yang terjadi, jangan masukkan benda atau apalagi tangan kita ke dalam mulut si anak. Ya, karena dia akan berhenti sendiri kejangnya. Ya, bahaya sekali kalau kita masukkan, kan orang tua masukin sendok lah, atau bahkan tangannya orang tua langsung masuk tuh ke mulut anak. Ntar akhirnya yang jadi luka orang tuanya. Terus nanti kalau masukin benda keras ke dalam mulut anak yang sedang kejang, ntar malah giginya bisa patah gitu. Ya, jadi biarkan saja. Setelah tenang, miringkan anak. Cari tempat yang aman. Ini kejang demam ataupun kejang epilepsi sama ya. Jadi baringkan di posisi yang miring. Kenapa? Supaya kalaupun dia ada liur yang tertahan di dalam tenggorokannya, dia bisa mengalir keluar kalau posisinya miring. Itu ya. Jangan menahan gerakan anak dan segera bawa ke rumah sakit. Itu. Oke, berarti kalau epilepsi ini kejangnya, maksudnya ini juga berhubungan dengan keturunan juga berarti, Dok? Kalau orang tuanya ada riwayat, anaknya juga bisa jadi mengalami juga gitu?
Ya, sebagian besar epilepsi memang ada faktor keturunan. Jadi ada faktor genetik dari mungkin orang tuanya ada epilepsi atau saudara kandung ada epilepsi. Tapi ternyata tidak semua jenis epilepsi itu ada faktor keturunan gitu. Ada juga yang disebabkan oleh misalnya pernah mengalami gangguan perkembangan otak. Ya, atau pada saat bayi pernah atau anak pada mengalami perdarahan di otak, atau pernah mengalami infeksi di selaput otak atau di otaknya sendiri, yaitu meningitis atau ensefalitis. Ya, kerusakan ini yang menyebabkan sel-sel sarafnya rusak dan suatu saat akan menjadi fokus terjadinya kejang. Tuh. Oke. Ini saya jadi teringat nih, tadi dokter menyebut jangan masukkan apapun gitu ya. Kebetulan waktu itu dok pernah juga, karena kita nggak ngerti ya, ada di depan tempat tinggal gitu, ada ibu-ibu bawa anak lagi sakit, tiba-tiba minta sendok. Ternyata anaknya seperti itu sendok stainless tuh digigit sama anaknya tuh sampai melewat gitu ya. Wah ini bahaya juga ya, bisa ke gigi sama mulut si anak seperti itu ya. Nah tapi dok sebenarnya kalau sebelum kejang itu terjadi, ada nggak sih maksudnya anak ini benar-benar yang ya nggak ngapa-ngapain, maksudnya lagi bermain, lagi ngapain, nggak ada tanda-tanda tiba-tiba langsung kejang, atau detik-detik sebelum kejang itu anak udah mulai agak nggak nyaman dengan tubuhnya, atau ada tanda-tanda lain nggak sih dok? Atau tiba-tiba jujujujuk gitu, kejang aja gitu? Ya, jadi kalau kejang yang pertama kali kan kita masih belum tahu nih jenis kejangnya apa ya. Tapi kalau ada demam, biasanya sih itu kejang demam biasa ya. Tentunya kejang pertama harus dibawa segera ke dokter karena kita harus mencari tahu penyebab panasnya. Jadi kan anak yang kejang demam itu biasanya kenaikan suhu yang tiba-tiba langsung melejit ke atas ya, di atas 39, 40 begitu. Ya. Nah, itu harus dibawa ke dokter, dicari tahu apakah ada infeksi misalnya di saluran pernapasan, radang tenggorokan, atau infeksi saluran kencing. Jadi kita harus obati sumber infeksinya supaya panasnya juga turun. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kejang demam, tentu yang berikutnya biasanya dokter akan membekali orang tuanya obat yang dimasukkan ke dubur. Artinya kalau suatu saat anaknya demam, tentu harus dikasih obat demam dulu untuk pertolongan pertama. Jadi orang tua lebih siap ya, jangan sampai keburu kejang begitu, langsung berikan obat demam ya, obat demam yang diminum atau dikompres air hangat. Gitu. Tapi begitu kejang terjadi, kita masukkan lewat dubur biasanya obat untuk anti kejang sebelum dibawa ke rumah sakit ya. Nah, kalau epilepsi itu kan juga harus dibuktikan dahulu. Jadi kalau terjadi 2 kali kejang dalam waktu yang berbeda dan berulang kejangnya lebih dari 2 kali tanpa demam, anaknya juga baik-baik aja ya, tentunya harus diperiksakan misalnya rekam otak ya, EEG namanya. Dari situ kita akan tahu anak ini ada gangguan di sel sarafnya nggak, ada fokus kejangnya di otak sebelah mana ya, dan kemudian kita jadi tahu oh ini jenis epilepsinya sepertinya ini nih. Kemudian pengobatannya apa yang cocok ya, itu. Jadi tujuannya EEG itu untuk memastikan anak itu benar epilepsi atau tidak ya. Setelah ditentukan anak ini epilepsi, tentunya ada pemberian obat-obatan yang harus diminum setiap hari. Tidak boleh lupa diminum misalnya gitu. Dan orang tua juga harus sudah was-was, dan kalau anaknya sudah bersekolah pun guru juga harus tahu kondisi anak muridnya ini penyandang epilepsi ya. Tapi tolong bahwa epilepsi itu jangan jadi stigma yang negatif ya. Betul, buat anak ya. Betul. Karena epilepsi itu penyakit kronis sama seperti asma, diabetes, hipertensi gitu. Dan bukan penyakit kutukan Tuhan. Itu ada loh sebagian orang yang masih memberikan label negatif pada anak epilepsi ya. Jadi tidak semua anak epilepsi juga menunjukkan gejala yang menyeramkan ya. Tapi kalau sudah sekolah tentunya guru atau bahkan teman-temannya juga harus sudah siap kalau suatu saat anak itu tiba-tiba di kelas mengalami kejang ya. Jadi orang tua juga harus memberitahu misalnya obat juga harus diminum tuh. Misalnya obatnya harus diminum pas jam sekolah, juga titip ke gurunya bahwa obat ini harus diminum tepat waktu. Jangan sampai jamnya telat atau apa, karena nanti bisa memancing kejangnya jadi timbul lagi. Gitu. Oke ya. Jadi memang harus support system dari
lingkungan sekitarnya, entah itu di rumah ataupun di sekolah seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya, ngomongin tentang Lennox-Gastaut yang menjadi salah satu jenis dari epilepsi katanya ya, sindromnya seperti itu di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, sindrom Lennox-Gastaut ya. Nanti mungkin akan dibahas dengan Dr. Caroline seputar sindrom ini seperti apa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi. Nah, ini kan bertepatan dengan 1 November ya. Kita tadi juga sudah berbincang bahwa hari ini diperingati sebagai hari untuk memperingati sindrom Lennox-Gastaut ini sendiri. Nah, Lennox-Gastaut ini mungkin agak ribet juga nyebutinnya. Dan kita kurang familiar juga dengan istilah ini. Ini sebenarnya Lennox-Gastaut. Bener ya dok ya ngomongnya gitu ya? Ini seperti apa sih dok? Ya, namanya susah ya, iya. Namanya susah, kelihatannya keren. Tapi Lennox-Gastaut syndrome itu adalah suatu kondisi, salah satu jenis epilepsi yang paling berat. Ya. Jadi Lennox-Gastaut ini epilepsi yang sulit sekali diatasi, ya, karena memerlukan penanganan yang lebih khusus lagi dari epilepsi yang biasa. Ya, bedanya apa dengan epilepsi biasa? Jadi pada Lennox-Gastaut syndrome atau LGS kita sebutnya, itu kejangnya tuh lebih sering. Ya, lebih sering terjadi dengan tipenya yang bermacam-macam, ya. Kondisi kejangnya bermacam-macam ya, dan sulit diatasi kejangnya, dan ditambah dengan gangguan intelektual dan mental. Jadi selain kejang ada juga retardasi mental. Gitu. Dan ini yang menyedihkan sekali. Memang kasus ini jarang, tapi 2-5% dari kasus epilepsi ternyata adalah Lennox-Gastaut syndrome ini. Mungkin waktu zaman dahulu orang tidak tahu ya istilah ini ya, tidak tahu ini dianggapnya epilepsi biasa ya. Jadi seringkali tuh colongan. Jadi sekian persen anak kok kejangnya nggak bisa diatasi ya. Ya akhirnya diberi nama ya, mungkin penemunya ya namanya itu ya Lennox-Gastaut syndrome ya. Jadi kejang yang sulit diatasi lebih parah dari epilepsi, ditambah lagi dengan cacat mental dan intelektual. Itu yang lebih menyedihkan. Oke, nah ini kejang, kita bahas satu-satu dari kejangnya, dan tadi ada retardasi mental atau cacat mental gitu ya, dan intelijensi malahan gitu ya. Kita dari kejangnya dulu. Nah, kalau dari kejangnya sendiri berarti ini beda dengan kejang yang tadi dokter sebut di segmen sebelumnya ya, maksudnya yang cuma nggak nyampe 5 menit udah selesai gitu ya. Nah ini berarti kejangnya yang versi kalau kita umumnya kan orang ketakutan epilepsi itu kan ya ini ya, tadi ada stigma juga, label negatif yang sampai kelojotan, sampai keluar busa dari mulut segala macam. Itu yang termasuk ke Lennox-Gastaut atau beda? Lennox-Gastaut ini lebih khusus ya. Kejangnya lebih sering. Mungkin kalau pada epilepsi dengan pemberian obat-obatan yang tepat dan teratur diminum, kekambuhan kejangnya itu lebih jarang. Tapi kepada Lennox-Gastaut itu walaupun pemberian obat pun dia akan masih sering, frekuensi kejangnya tuh lebih sering terjadi begitu. Jadi susah untuk diatasi ya. Ditambah dengan cacat mental, itu kan beban sekali buat orang tua. Tapi memang ada obat-obatan khusus yang sekarang diberikan pada anak dengan sindrom ini yang berusaha untuk mengurangi frekuensi kekambuhan kejang. Ya, tapi tidak sedikit juga yang kejangnya terus berlangsung dan tidak berkurang frekuensinya sampai dewasa. Dan dengan cacat mental itu kan juga anak lebih tidak bisa mandiri, jadi perlu bantuan dari orang lain. Itu kalau pada Lennox. Oke, berarti kejangnya ini kalau dari durasinya akan lebih lama ya dok ya? Berarti dari yang kejang yang biasa tadi ya? Bisa lebih lama atau lebih sering. Okay. Kalau pada ini kan kalau pada epilepsi misalnya sudah didiagnosis epilepsi, pemberian obat jalan jarang tuh kejang tuh, jarang ya. Sekali-sekali timbul, mungkin obatnya kurang atau lupa minum obat. Tapi pada Lennox-Gastaut itu
frekuensi kekambuhan terjadinya kejang itu jauh lebih sering dibandingkan anak epilepsi walaupun sudah diobati. Kadang-kadang ya kita sebutnya intractable ya, intractable epilepsi artinya epilepsi yang lebih sulit untuk diatasi. Jadi derajatnya jauh lebih tinggi dari epilepsi, lebih sulit. Oke, sebelum kita lanjut yang tentang cacat mentalnya, aku ingin tanya juga itu Dok. Kita akan bacakan DM Instagram dari pemirsa dulu ya Dok ya. Ini dari Bu Septi. Dok, apa epilepsi pada anak bisa sembuh total? Nanti sebenarnya aku mau tanya ini juga Dok, tapi udah ditanya dulu sama Bu Septi ya. Pengaruh ke tumbuh kembangnya enggak ya? Terus katanya epilepsi bisa kambuh pas lagi tidur. Terima kasih. Oke, epilepsi pada anak bisa sembuh total atau enggak, dan pengaruh ke tumbuh kembangnya atau enggak, dan apa bisa kambuh pas lagi tidur. Ini takutnya mungkin orang tuanya pas lagi tidur juga, anak lagi tidur nggak ngerti gitu ya. Gimana ini Dokter Caroline? Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi epilepsi itu bisa sembuh, sebagian besar bisa sembuh ya. Tapi dengan syarat harus minum obat yang teratur dengan dosis yang tepat ya. Ini pengobatan epilepsi nggak bisa sembarangan seperti mengobati batuk pilek ya. Artinya dosis dari dokter itu harus tepat. Dosis obatnya pun dokter yang menentukan. Naik atau turunnya dosis dokter yang menentukan ya. Berapa kali pemberian sehari itu pun harus ditaati ya. Kemudian pemberian obat-obatan yang pokoknya tidak boleh sampai lupa diminum itu ya. Terus kemudian pengobatan baru berhenti kalau bebas kejang 2 tahun. Bukan minum obat epilepsi selama 2 tahun ya, tetapi obat terus, setelah minum obat tidak ada epilepsi lagi selama 2 tahun, itu baru disebut sembuh. Dan itu pun harus diturunkan kadar obatnya, tidak bisa langsung berhenti ya. Jangan sekali-sekali orang tua menyetop obat tiba-tiba karena merasa ini udah 2 tahun kok udah nggak kejang. Jangan, karena obat epilepsi tidak bisa di-stop langsung, harus bertahap. Mungkin memerlukan waktu 3-4 bulan untuk sampai tidak minum obatnya lagi. Itu. Ya. Terus kemudian yang tadi epilepsi bisa mempengaruhi tumbuh kembang, kalau sudah diobati ya tentunya tidak akan mengganggu tumbuh kembang. Tetapi kalau dibiarkan, misalnya minum obatnya tidak teratur, nanti minum nanti enggak. Kalau kekambuhan itu sering terjadi kejang lagi, kan tentunya akan makin merusak sel saraf di otak, ya. Nanti kan bahayanya nanti kalau sel sarafnya rusak. Sel saraf otak itu kalau sudah rusak tuh tidak bisa sembuh. Itu sudah mati tuh sel sarafnya. Kalau makin banyak yang rusak kan tentunya berhubungan dengan inteligensi, untuk adaptasi dengan sosial dan lain-lain ya. Jadi jangan takut kalau memang epilepsi sudah ditetapkan, yang penting asal teratur minum obat ya. Kalau ada sesuatu apapun harus langsung dikonsulkan ke dokter yang menangani ya. Jangan menaikkan dosis atau menurunkan dosis sendiri. Kemudian mengenai epilepsi yang terjadi saat tidur itu bisa, tapi biasanya memang hanya sekejap ya, kurang dari 3 menit, 4 menit terus dia biasa lagi, sadar lagi tuh ya. Tapi yang lagi tidur ini memang nggak terlalu banyak terjadi ya. Yang terjadi itu biasanya tiba-tiba kaku, tiba-tiba kelojotan, atau sedang berdiri tiba-tiba kaku terus jatuh misalnya gitu. Tapi kan kalau kita sudah tahu bahwa ini epilepsi kan kita kan dengan minum obat teratur, frekuensi kekambuhan kejangnya kan juga berkurang gitu, dan malah nanti lama-lama ya makin hilang. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Septi ya. Dan semoga kalaupun ini terjadi pada anggota keluarganya, semoga bisa ditangani dengan baik gitu ya. Terima kasih Bu Septi ya. Kita lanjut lagi. Dok, tadi aku masih mau tanya nih. Kalau tadi kan seputar kejangnya, nah seputar cacat mental dan intelijensi. Ini sebenarnya kalau pada Lennox-Gastaut ini, dia sebenarnya dari lahir memang sudah mengalami cacat mental dan akhirnya mengalami Lennox-Gastaut ini, atau sebenarnya seiring berjalannya waktu gara-gara Lennox-Gastaut mengalami cacat mental dan intelijensi, atau gimana nih Dok? Memang penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti ya, tapi sekarang dengan banyak pengetahuan sudah mulai itu dicari apa sih penyebabnya Lennox-Gastaut. Salah satunya adalah faktor genetik juga bisa ya, jadi artinya ada di dalam keluarga yang menderita yang sama ya, atau dari bayi sudah mengalami kejang
Jadi kejangnya itu terjadi dari bayi di bawah setahun. Itu akan menjadi faktor resiko untuk terjadinya Lennox-Gastaut ya, atau terjadi kekurangan oksigen pada saat anak bayi baru lahir yang tidak segera ditangani ya, atau terjadi infeksi pada selaput otak ataupun otak yang disebut sebagai meningitis atau ensefalitis. Karena dengan kejadian seperti itu akan merusak sel saraf otak yang bisa memicu terjadinya kejang, dan juga pada kasus yang berat itu bisa menimbulkan cacat mental. Oke, berarti memang makanya banyak orang ya, tadi kita juga sempat bahas ya dok ya, ibu-ibu, bukan ibu-ibu, orang tua ya, yang ketika anaknya kejang, ini pasti pikirannya udah parno banget, udah khawatir, panik dan lain sebagainya. Makanya yang penting ya, sebelum hamil, pas hamil, setelah melahirkan, itu kondisi anak tetap harus dipantau oleh dokter gitu ya. Konsultasikan ketika terjadi apa-apa. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, di segmen terakhir ini masih banyak. Kalau sempat waktunya kita bahas sip, kalau enggak kita kupas tuntas lagi seputar Lennox-Gastaut ya dok ya. Di segmen terakhir, di segmen 5 nanti ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi ya. Ini sebenarnya kalau untuk Lennox-Gastaut ini sendiri, maksudnya anak dengan kondisi Lennox-Gastaut ini diawali dengan epilepsi yang biasa sehingga akhirnya menuju ke Lennox-Gastaut, atau dari awal didiagnosis ini memang sudah Lennox-Gastaut, dok? Ya, Lennox-Gastaut itu salah satu jenis epilepsi, jadi bukan dari epilepsi terus nyambung ke Lennox-Gastaut ya. Tapi memang ini tipe dari salah satu tipe epilepsi yang paling berat ya, karena merusak perkembangan otak dan ya itu tadi ya, selain kejangnya sulit diatasi juga mengalami cacat mental. Ya, jadi kerusakan otak yang terjadi karena Lennox-Gastaut ini yang menyebabkan anak tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, dan ini cacat mentalnya juga masuknya tipe sedang sampai parah. Gitu. Jadi bukan hanya ringan. Itu makanya khusus untuk Lennox-Gastaut pengobatannya juga berbeda dengan jenis epilepsi yang biasa. Oh, berarti ini berbahaya atau nggak sih dok? Kan kalau tadi dokter menyebut ini dari sedang ke parah seperti itu. Berarti ini berbahaya atau tidak? Maksudnya bisa mengancam jiwa atau tidak? Karena kan tadi kejangnya bisa lebih lama atau lebih sering seperti itu kan. Dan kasusnya ini kayaknya agak berat gitu dok. Iya, berbahaya pasti ya. Karena ini jenis yang sulit diatasi walaupun dengan obat-obatan ya. Bahkan jarang ya mungkin kasus ini yang melampaui usia dewasa ya. Ya dengan kondisi kejang, sering kejang dan cacat mental atau intelektual, tubuhnya juga pasti lebih rentan ya, entah terkena pneumonia lah atau infeksi yang lain. Jadi akhirnya sering kasus ini juga di tengah jalan ya berhenti ya, artinya mungkin penyakit yang lebih berat dan meninggal. Jarang yang melampaui sampai usia dewasa. Tetapi dengan ilmu pengetahuan yang makin bertambah, pengobatan pada Lennox-Gastaut itu tidak hanya berupa obat-obatan, tetapi juga diet. Diet namanya diet ketogenik ya. Jadi artinya tinggi lemak tapi rendah protein dan karbohidrat ya. Jadi kombinasi diet dengan obat, kalaupun tidak mengurangi kejangnya atau memperberat, baru dipikirkan untuk operasi otak ya. Itu yang perkembangan terakhirnya ya seperti itu. Tapi ya memang kadang-kadang belum sampai ininya pun sudah ya anaknya sudah kena tambahan infeksi lain begitu ya. Jadi yang kan ya udah jadi hilang ya. Oke. Dok, ini kalau ada dua ya sebenarnya. Ini dari yang epilepsi yang umum dan epilepsi yang jenis Lennox-Gastaut. Kalau akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk hidup sampai dewasa seperti itu, apakah dengan dua jenis ini, maksudnya epilepsi yang umum dengan Lennox-Gastaut, boleh dijawab dua-duanya gitu ya dok ya? Ini dari anak yang dari kecil sudah terdiagnosis epilepsi,
entah itu dengan pengobatan sudah sembuh, apa bisa berulang lagi atau muncul lagi di dewasa atau nggak sih dok? Atau ke bawah sampai dewasa gitu? Kalau yang khusus epilepsi itu kita bisa katakan sembuh setelah minum obat ya, dengan obat terus bebas kejang selama 2 tahun. Itu. Ya. Tapi kalau Lennox-Gastaut itu sampai seumur hidup biasanya pengobatannya. Itu bedanya dengan epilepsi biasa ya, karena kan kasusnya khusus dan langka dan berat. Jadi perlu pengobatan seumur hidup biasanya. Berarti kalau Lennox-Gastaut memang sifatnya harus terkontrol terus ya, berarti minum konsumsi obat terus. Tapi kalau yang epilepsi yang umum tadi dok 2 tahun tidak, maksudnya minum obat 2 tahun nggak menunjukkan gejala, berarti sudah sembuh. Tapi ada kemungkinan nggak nanti dewasa bisa muncul lagi karena satu dan lain hal faktor risiko yang muncul gitu? Biasanya sih enggak ya. Kalau sudah minum obat teratur 2 tahun bebas kejang, boleh stop obat tapi diturunkan secara perlahan-lahan. Tapi kalau masih timbul kejang juga, ditambah lagi sampai 3 tahun bebas kejang. Baru obatnya itu diturunkan dosisnya sampai stop obat. Oke, berarti ada standarnya gitu ya dok ya. Setelah mungkin yang ini 2 tahun, terus ketika muncul kejang lagi di usia tertentu lah mungkin ya, akhirnya minum obat lagi, tunggu lagi, mungkin standarnya bukan 2 tahun lagi gitu ya, menjadi 3 tahun untuk mengetahui evaluasi seperti itu ya. Oke, berarti baik epilepsi yang umum ataupun Lennox-Gastaut harus tetap diberikan obat-obatan. Ya intinya berjuang lah ya dok ya, tidak pasrah begitu saja gitu ya dok ya. Oke, semoga harus dengan obat, nggak bisa kalau enggak ya. Ya semoga dengan hari peringatan ini menambah wawasan kita dan lebih sadar tentang Lennox-Gastaut dan juga epilepsi. Terima kasih Dr. Caroline sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya ya dok ya. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Pulau Mas ya dok ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Caroline. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau Anda ingin menyaksikan Daya TV yang jauh lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set-top box yang sekarang juga. Saya Raden Mardias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini.